Sejarah Perang Bugis vs Toraja. Masuknya pedagang asal Bugis berbarengan dengan berkembangnya kerajaan Bon di bawah pimpinan Arum Palaka yang menaklukkan kerajaan kecil di daerah dataran Bugis. Maka pada pertengahan abad ke-17, 1675, pasukan Arum Palaka juga menginvasi Tondok Lepongan Bulan dan terus menduduki daerah bagian selatan. Kedatangan invasi Bon ini dikenal dengan Kasayana Tubon. Dengan masuknya tentara Arum Palaka dan pedagang Bugis, mereka pun menguasai sebagian besar Tondok Lepongan Bulan beberapa tahun lamanya. Putusnya hubungan dengan pedagang asal Jawa sekitar awal abad ke-16 akibat adanya persaingan yang keras, maka pedagang Bugis pun leluasa memasuki daerah Toraja, terutama pedagang dari Bon, Sidenreng dan Luwu. Para bangsawan Toraja yang banyak menyimpan biji emas yang ditukar dengan porselen, tenunan halus dan bentuk perhiasan emas oleh pedagang asal Jawa menjadi daya tarik yang menggiurkan. Berkuasanya invasi Bugis ini mengakibatkan terjadi transformasi budaya, yaitu beberapa sendi budaya Bugis yang diterapkan dalam masyarakat Toraja, antara lain permainan judi dengan menggunakan dadu dan kartu buyang. Karena yang telah dikenal masyarakat Toraja adalah silondungan, sabung ayam, dan sartekan, loterei, maka judi dadu dan kartu kemudian mulai disukai oleh bangsawan di Toraja. Di samping menanamkan permainan judi tersebut, pengaruh dari Arum Palaka makin kuat dan ditakuti sejak adanya perjanjian kerjasama serta persekutuan yang diadakan oleh seorang bangsawan Toraja, yaitu Pakila, Alo atau Pembutu. Bulaan dari Randan Batu, yang bersekutu membuka tempat perjudian dan dijaga oleh pasukan Arum Palaka. Meluasnya daerah yang dikuasai oleh pasukan Arum Palaka dan Pakila, Alo yang terus mengadakan arena perjudian, mulai terjadi kekacauan, pencurian dan penekanan terhadap bangsawan yang tidak suka dengan judi. Hal ini berlangsung beberapa tahun sehingga menimbulkan keinginan untuk melawan pasukan Arum Palaka dengan terlebih dahulu mematahkan kekuatan Pakila, Alo. Ide perlawanan ini muncul dari seorang bangsawan dari Randan Batu, yaitu Pong Kalua. Setelah Pakila, Alo meninggal dengan cara meracuni, maka para bangsawan kemudian menyusun kekuatan untuk melawan pasukan Arum Palaka yang tersebar di Toraja. Persekutuan ini dikenal dengan nama Topadatindo, Tomisa, Pangimpi, Persatuan yang Seya Sekata, dan Satu Cita, dengan semboyan, Misa, Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomet, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan perlawanan ini disebut Untulak Buntuna Bon, Ulangda, Tusendana Bunga, menentang pengaruh dan kekuasaan Bon. Persekutuan ini dipelopori oleh 3 orang masing-masing. 1. Siambe, Pong Kalua, dari Randan Batu. 2. Siambe, Pong Songgo dari Limbu, Sarira, dan 3. Tominane, Sanda Kada dari Limbu sebagai juru penerangan. Berkat dukungan dan persatuan dari bangsawan Toraja, maka mereka berhasil menaklukkan dan menghalau pasukan Arum Palaka pada tahun 1680. Setelah mengadakan perlawanan beberapa lama sampai ke daerah Bamba Puang dan Sidenreng. Dengan putusnya hubungan itu, maka muncullah seorang bangsawan dari perbatasan Tondok Lepongan Bulan di daerah selatan yang bernama Puang Kabere. Ia mengadakan hubungan dengan kedua daerah tersebut untuk mempertemukan pendapat dan membuat perdamaian hubungan antara Tondok Lepongan Bulan dengan Bugis. Adapun perjanjian ini berbunyi, di Lenten Talo, Tama Bon Tang Rasak Tang Beluakan Ana di Sorong Pindan Tama Lepongan Bulan Tang Ramban Tang Unapa. Artinya, hubungan kedua daerah tersebut baik dalam segala hal, yaitu orang Bon bebas keluar masuk ke Toraja, demikian pula sebaliknya orang Toraja tak akan diganggu jika masuk ke Bon. Pertemuan untuk mengadakan perjanjian tersebut diadakan di perbatasan Toraja dengan Bugis, yaitu daerah yang bernama Malua, sehingga perjanjian ini disebut Basa Malua, di mana Bugis diwakili oleh utusan Raja Bon dan Arung dari Sidenreng, dan Tondok Lepongan Bulan diwakili oleh pemimpin Topadatindo. Sejak hubungan kedua daerah pulih kembali pada awal abad ke-18, pedagang Bugis pun kembali masuk ke Toraja dan bangsawan Tondok Lepongan Bulan banyak belajar pada raja di Bugis tentang hukum pemerintahan dan ilmu perang.
Mereka saling bertukar benda pusaka sebagai rasa persaudaraan antara mereka. Bangsawan dari Tondok Lepongan Bulan juga mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar mempergunakan senjata-senjata api yang telah ada di Bugis dan ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-19. Pada saat senjata api banyak dimiliki oleh bangsawan Tondok Lepongan Bulan maka mulailah terjadi perang saudara dan penjualan budak yang ditukar dengan senjata api. Perang terjadi di mana-mana di antara para bangsawan dan membuat beberapa bangsawan Tondok Lepongan Bulan bersekutu dengan pemimpin Bugis sekaligus mengadakan penyewaan tentara dan alat persenjataan untuk melawan sesama bangsawan di Tondok Lepongan Bulan. Datangnya para ahli perang Bugis ke Tondok Lepongan Bulan atas undangan bangsawan Toraja dikenal dengan datangnya ande-ande guru di Toraja. Seorang panglima perang dari Bon yang sangat terkenal bernama Peta Punggawe. Di samping seorang dari Sidenreng yang bernama Wa Situru, yang sangat lama tinggal di Toraja dan oleh sekutunya diberi gelar Andi Guru.